Apa sebetulnya yang terjadi? This is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati, dia menyala terang. Peng, mati. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi ethics itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini, kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu, pada penipuan. Itu semua soft powernya Jokowi. Jokowi nggak datang seperti Soeharto bilang, I'll cover you, gua gebuk lu. Enggak. Dengan senyap dia lakukan pengkhianatan, pengkhianatan pada Ibu Mega, pengkhianatan pada bangsa ini, pengkhianatan pada emak-emak. Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik, pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya tuh. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya itu. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan. Tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi. Melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini. ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan. Tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk. Minus bahkan. Tidak mengajarkan impian. Kenyataan yang dibikin oleh Jokowi. Di mana IKN itu bagus? Ada. Di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat. Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis, tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemerdekaan ambisi dia. Itu datang dari pikiran yang otoritarian itu. Saya ingin beri semacam gambaran bahwa perubahan politik dalam keadaan semacam ini, di dalam keadaan ada pembusukan institusi, political decaying, harus kita bayangkan juga terjadi di luar sistem elektoral. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Ibu Mega. Kalau saya mau teruskan logika Ibu Mega. Ibu Mega tidak bicara buat Pak Jokowi, tidak bicara buat Gerindra, tidak bicara buat macam-macam. Dia bicara untuk merekatkan kembali Wong Cilik. Karena cuma itu ingatan publik terhadap PDIP. Ya, teman-teman, setelah Pak Jokowi ditetapkan oleh OCCRP ya sebagai tokoh terkorup dunia, maka menjadi heboh lagi teman-teman. Kenapa? Karena OCCRP itu ya menyinggung nama Gibran. Nah, apakah ini menyangkut tentang Gibran di dalam hal ini? Karena Gibran sekarang ya sebagai wakil presiden, dan tentu kalau Gibran disinggung oleh OCCRP maka itu menjadi heboh lagi teman-teman ya, karena tentu apa yang telah diputuskan oleh OCCRP ini mengenai Pak Jokowi bahwa salah satu masuk nama Pak Jokowi sebagai terkorup dunia. Oke, di sini dikatakan Jokowi masuk daftar tokoh paling korup di dunia. OCCRP singgung Gibran. Oke. Nama Presiden RI ke-7 yaitu Joko Widodo atau Jokowi menjadi finalis dalam daftar tokoh paling korup di dunia versi Organized Crime or Corruption Reporting Project atau OCCRP.
Nah, lembaga tersebut, teman-teman, sebelumnya mengumumkan Bashar al-Assad sebagai Person of the Year 2024. Nah, sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kemudian teman-teman, bahwa program yang telah dilakukan selama 13 tahun ini, nah ternyata program OCCRP ini sudah berdiri selama 13 tahun teman-teman, ya sejak didirikan. Nah, program yang telah dilakukan selama 13 tahun ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang memiliki pengalaman luas dan menyelidiki korupsi dan juga kejahatan. Nah, masuknya nama Jokowi selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia ke dalam daftar tokoh paling korup di dunia membuat masyarakat menjadi heboh. Ya, memang ya setelah OCCRP merilis ya temuan tersebut teman-teman, maka ya masyarakat dari Sabang sampai Merauke menjadi heboh. Kenapa? Karena Pak Jokowi adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia dan masuk dalam daftar tersebut. Dan kalau kita lihat ya Pak Jokowi ya merespon hal itu, membantah melakukan hal itu, maka seharusnya OCCRP ini ya harus digugat teman-teman. Kenapa? Ya karena tentu kalau itu tidak benar maka tidak boleh didiami, karena itu menyangkut tentang ya bangsa kita, karena Pak Jokowi adalah ya mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah jadi ya kalau memang tidak benar seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya kalau benar dibuktikan saja. Nah jadi ya media tersebut harus juga ya atau Pak Jokowi melakukan satu pers untuk menjawab supaya supaya internasional juga ya negara-negara yang lain melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi ya kalau kita lihat bagaimana respon Pak Jokowi, hanya begitu saja teman-teman, tidak ada reaksi setelah itu. Dan tentu ya negara-negara lain ya karena tidak ada perlawanan dengan kita ya, maka ya negara lain menganggap bahwa itu hal yang benar ya sudah terjadi. Nah, kita lanjut topik tersebut ya, atau topik dari yang dikeluarkan oleh OCCRP itu tersebut menjadi salah satu pembahasan di media sosial. Tetapi rupanya organisasi tersebut juga menyinggung nama Gibran Rakabuming dalam rilis terbarunya. Nah, ternyata ada rilis terbarunya dan menyinggung nama Wapres Gibran Rakabuming Raka, teman-teman. Oke. Terbaru, OCCRP menyebut melalui laman resminya bahwa pihaknya tidak memiliki bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya sebagai presiden. Nah, OCCRP ini menyinggung bahwa tidak ada ya keuntungan finansial pribadi Jokowi selama jabatannya itu ya. Kemudian, namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintah Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia atau KPK. Nah, tak hanya itu, OCCRP juga menyinggung perihal putra sulung Jokowi, ya Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI. OCCRP menyebut jika peran Jokowi merusak KPU demi ambisi politiknya. Nah, ini yang disorot oleh OCCRP, bahwa menyebut jika peran Jokowi merusak KPU demi ambisi politiknya. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto, tulis OCCRP. Selain itu, penerbit OCCRP Drew Sullivan juga menambahkan bahwa terdapat persepsi yang kuat di antara masyarakat Indonesia tentang korupsi.
OCCRP juga memperingatkan bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda politik. Namun tujuan dari penghargaan tersebut sebenarnya hanyalah untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, memastikan transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami akan tetap difokuskan pada dampak dari para nominasi dan orang lain yang mengabadikan kejahatan dan korupsi, menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia, tambah OCCRP. Lembaga tersebut tampaknya juga menyoroti diskusi yang terjadi di media sosial mengenai Jokowi. OCCRP mengatakan bahwa penghargaan tahun ini memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mencerminkan meningkatnya minat publik terhadap korupsi dan konsekuensinya yang luas. Nah, itu teman-teman tentang yang dikeluarkan oleh OCCRP yang terbaru ini, di mana selain dia mengeluarkan Pak Jokowi sebagai masuk dalam finalis atau tokoh terkorup dunia, salah satu masuk Pak Jokowi di situ, maka ya di update terbarunya maka menyinggung nama Gibran Rakabuming Raka di dalamnya. Nah, itu teman-teman, ya kita tidak tahu nanti bagaimana ke depannya, apakah KPK akan menelusuri hal ini atau bagaimana dengan adanya pemberitaan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.